Selamat sore dan shalom. Patut kita bersyukur kepada Yesus Kristus karena di mana pada saat ini kita kembali untuk datang memuji serta memuliakan nama Tuhan. Dengan menyambut ibadah kita pada saat ini, sepersilakan kita semua bangkit berdiri dan mengangkat pujian yang terdapat dalam PKJ 27. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami anak-anak-Mu, di mana pada saat ini kami kembali untuk datang memuji serta memuliakan Engkau. Ya Tuhan, mari Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya, agar ibadah kami ini selalu berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Persilakan kita semua duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan serta merenungkan cerita sabda firman Tuhan, mari kita sambut dengan pujian yang terdapat dalam PKJ 255, firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Shalom, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala pertolongan dan perlindungan-Mu. Pada saat ini, kami hendak membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman yang akan kami baca. Tuhan, kiranya firman-Mu ini menjadi penuntun pedoman dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di bawah perikop pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri,
kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Demikian jauh pembacaan kita pada saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada saat ini adalah menghasilkan buah pelayanan. Surat adalah alat komunikasi yang berfungsi untuk menyampaikan pesan atau informasi secara tertulis dari satu pihak kepada pihak lain. Surat bisa berupa perintah, teguran, permohonan, nasihat, dan buah pikiran atau gagasan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain. Pada zaman Paulus, surat dikenal sebagai sebuah sarana menyampaikan ungkapan dalam bentuk tulisan. Di tengah perkembangan media elektronik sekarang ini, surat dalam bentuk tulisan tangan di media kertas tetap menjadi salah satu media yang sangat penting. Dan betapa sangat-sangat pentingnya surat pada zaman Paulus, di mana media elektronik belum ditemukan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Korintus adalah sebuah kota yang menjadi pusat perdagangan karena tempatnya yang strategis. Hal ini membuat kota itu menjadi kota yang sangat kaya. Selain sebagai kota pusat bisnis, Korintus juga merupakan tujuan wisata dan tempat kuil para dewa-dewi. Kekayaan dan kebebasan membuat penduduk Korintus melakukan tindakan amoral. Wajar saja jika Paulus mengatakan bahwa jemaat Korintus yang telah mengenal Kristus adalah surat pujiannya. Sebab bukan hal yang mudah menghasilkan buah pelayanan di kota ini. Sekalipun jemaat-jemaat Kristus telah berdiri di kota Korintus, namun tantangan Paulus tak pernah berhenti. Kesetiaan, ketulusan, cinta, dan kasih, serta perjuangan Paulus kepada jemaat Korintus membuat ia dibenci oleh beberapa oknum yang tidak menginginkan Injil Kristus berkembang. Mereka mempertanyakan pelayanan Paulus dan juga meragukan kerasulannya. Hal ini membuat Paulus berulang-ulang kali menjelaskan siapa dia dan apa tujuannya melayani Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga adalah pelayan-pelayan Kristus sama seperti Paulus. Tidak menutup kemungkinan tantangan yang sama pun kita hadapi. Namun, bagaimana cara kita agar dapat menunjukkan bahwa kita bukanlah pelayan-pelayan yang mencari keuntungan, tetapi sungguh pelayan-pelayan yang mengajarkan perintah Allah? Jawabannya adalah menghasilkan buah pelayanan. Paulus telah menyatakan itu kepada penentang kerasulannya. Ia telah menghasilkan buah pelayanan yang membuktikan bahwa ia benar-benar Rasul Kristus. Jemaat Korintus adalah buah pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Buah yang dikenal dan dilihat semua orang. Jika dulu orang-orang Korintus yang belum mengenal Kristus dikenal dan dilihat orang karena tindakan amoralnya, kini mereka dikenal dan dilihat orang karena kebalikannya. Dan telah tersingkapkan bahwa jemaat Korintus adalah surat Kristus, surat yang ditulis oleh pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Surat yang ditulis dengan Roh Kudus di dalam hati manusia.
Dengan kata lain, melalui pelayanan Paulus, Roh Kudus menulis gambaran Kristus di dalam hati jemaat Korintus, sehingga semua orang dapat membaca siapa Kristus sebenarnya melalui jemaat ini. Paulus sendiri sadar bahwa kesanggupannya menjadi pelayan Kristus yang menghasilkan buah pelayanan adalah pekerjaan Allah melalui Roh Kudus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pelayan Kristus yang sesungguhnya, apa buah atau hasil dari pelayanan kita selama ini? Dapatkah orang lain membaca gambaran Kristus melalui jemaat atau orang yang kita layani? Sudahkah kita menghasilkan buah pelayanan? Bukti bahwa kita sungguh pelayan Kristus adalah menghasilkan buah pelayanan kita. Hasil yang dapat dikenal dan dibaca orang lain. Dimanapun kita melayani, apakah itu di dalam gereja, di sekolah, di rumah, atau dimanapun, dan siapapun yang kita layani, entah itu anak-anak, pemuda, orang tua, lansia, atau bahkan seorang teman, tunjukkanlah buah pelayanan kita melalui perbuatan dan perkataan mereka yang sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus yang telah kita ajarkan kepada mereka. Kita yang telah memilih berada di STT Marturia adalah orang-orang yang telah siap sedia untuk melakukan pelayanan. Orang-orang yang telah siap menjadi Paulus masa kini. Orang-orang yang siap menghadapi penentang-penentang dan membungkam mulut mereka dengan bukti dari buah pelayanan kita. Sama seperti Paulus, kita adalah pelayan-pelayan dari perjanjian baru yang terdiri dari Roh yang menghidupkan. Oleh karena itu, marilah kita menjadi penulis surat Kristus. Surat itu adalah orang-orang yang kita layani. Tintanya adalah Roh Kudus dan kertasnya adalah hati manusia. Amin. Untuk merespon renungan kita pada saat ini, mari kita menyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 185. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah atas kebaikan-kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami pada saat ini boleh bersama-sama mengikuti ibadah. Di dalam ibadah kami pada saat ini ya Bapa, kami boleh dihantar oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu ya Tuhan boleh menjadi suluh dan pedoman di dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa juga ya Tuhan buat hamba-Mu yang sudah boleh memberitakan kebenaran firman-Mu di hari ini. Mari Engkau terus memakai ia. Engkau terus memberkati ia di dalam kehidupannya, dalam menjalani seluruh tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga
membawa di dalam doa untuk saudari-saudari kekasih kami, Saudari Dea Margareta dan Putri Injili, yang boleh Engkau tambahkan usia mereka. Kami tahu ya Tuhan, ini semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kedua saudari kekasih kami, sehingga mereka boleh bersuka cita di usia mereka yang baru, yang boleh Tuhan tambahkan di dalam kehidupan mereka. Kiranya kekuatan serta hikmat daripada Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Bapa yang kekal di dalam kerajaan sorga, kami pun mau membawa di dalam doa untuk saudari kekasih kami, Yuliana Mukosolang, yang pada saat ini berada dalam proses pemulihan dari sakitnya. Kami tahu ya Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau yang sanggup memulihkan. Untuk itu kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya apapun yang menjadi usaha-usaha dalam pemulihan, obat-obatan, itu boleh Tuhan berkati, sehingga itu semua boleh mendatangkan kesembuhan bagi saudari kekasih kami. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk kampus kami STT Marturia Palu, mulai dari ketua hingga staf yang ada. Mari Tuhan memberkati setiap mereka dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Program-program yang telah disusun, direncanakan, bahkan yang saat ini sedang dikerjakan. Kiranya Engkau terus memberkati. Kami teringat juga ya Tuhan, buat orang tua kami, baik yang berada bersama-sama dengan kami, maupun yang terpisah jauh dari kami. Mari Engkau memberkati mereka, kekuatan serta kesehatan, bahkan berkat dari Tuhan, Tuhan curahkan di dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, NKRI. Mari Engkau memberkati pemerintah, mulai dari presiden hingga pemerintahan desa. Kiranya Tuhan terus memakai mereka agar kesejahteraan, kedamaian boleh dirasakan oleh kami semua sebagai bangsa Indonesia. Dalam pandemi COVID yang terus berlangsung ini ya Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau memberikan kami kekuatan serta kesehatan, memberkati saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Kiranya Engkau terus memberikan mereka sukacita, agar mereka terus berpengharapan di dalam Tuhan. Memberkati tenaga-tenaga medis yang berjuang di garda terdepan. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka dalam apapun yang mereka kerjakan untuk memutus mata rantai COVID-19. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kiranya Engkau terus memberkati kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, agar apapun yang menjadi harapan serta kerinduan kami, itu boleh Engkau wujud nyatakan di dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk terus bersyukur di dalam kehidupan ini, dan terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami di sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, sepersilakan saudara-saudari kembali bangkit berdiri dan mengangkat pujian
yang terdapat dalam PKJ 131, ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami pada saat ini. Sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan melanjutkan segala aktivitas kami. Mari Engkau terus berkati kami, tuntun sertai kehidupan kami, dan seluruh kehidupan kami pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan kita semua duduk kembali, dan kita masuk dalam ruang organisasi. Jika ada penyampaian, saya persilakan atau kita dapat melihat slide yang akan ditampilkan berikut ini.